Salam kelucengan. Kembali bersama dalam rese renungan sederhana. Judul rese kita saat ini adalah Dikenal dari Buahnya. Melalui perenungan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 45 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semua baik, sehat? Baik, di masa pandemi saat ini, mari kita saling mendoakan agar Roh Kudus menuntun kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan tentu saja tetap sehat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, ketika saya kecil, waktu itu masih SD, bersama dengan ibu menunggu bapak yang belum pulang dari mengobati orang sakit, ibu saya bercerita, mendongeng tentang elang dan induk ayam. Ceritanya begini, tanpa disengaja sebutir telur elang bercampur dengan telur-telur ayam. Telur-telur itu pun dierami oleh induk ayam hingga semua menetas. Induk ayam memperlakukan semua anak-anaknya sama, termasuk juga perilaku kepada si elang. Tidak heran, si elang pun berperilaku layaknya ayam. Tetapi ketika tiba saatnya bulu-bulu sayap tumbuh lebat, si elang merasakan keanehan pada dirinya. Terutama ketika ia mengepakkan sayapnya, ia terbang lebih jauh, melambung tinggi ketimbang ayam yang lain. Dan matanya terasa tajam bahkan ketika melihat ikan di bawah air sekalipun. Oke, cerita ibu saya potong di sini. Poin pentingnya adalah elang tetaplah elang dan ayam tetaplah ayam. Seberapa keras ia mencoba untuk menjadi ayam, ia tetap elang. Saudara, dalam perikop kita kali ini, Kristus memakai penggambaran pohon dan buah yang dihasilkannya untuk membedakan mana pengikut Kristus sejati dan mana pengikut Kristus yang palsu. Hati manusia seperti pohon, sedangkan kata-kata dan perbuatan menjadi buah yang sesuai dengan sifat pohonnya. Jika seseorang itu benar baik, walaupun kadangkala seperti pohon yang diserang hama sekalipun, walaupun ada kalanya buah yang dihasilkan tidak begitu melimpah kuantitasnya, ia tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Dan sebaliknya, jika buah yang dihasilkan oleh seseorang ternyata tidak baik atau buruk, jika pikirannya dan kelakuannya rusak seperti menipu, berlaku senantiasa kasar, suka mengumpat dan berdusta, bersikap jahat, jika buah-buah itu tidak baik, kita dapat memastikan bahwa dia bukanlah pohon yang baik. Pada sisi yang lain, saudara, tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Meskipun daunnya hijau dan tumbuh subur, meskipun pohonnya rindang besar, tetapi jika buahnya buruk, pohon itu buruk. Karena orang tidak memetik buah durian dengan mengambil batang kayunya, bukan? Buah yang dipetik
tak tergantikan. Buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik pula. Seandainya ada kepura-puraan berbuah baik, itu tidak akan berusia lama, karena keburukan senantiasa terbongkar dalam kebenaran Tuhan. Jadi, kita tidak mungkin mengharapkan perilaku baik dari orang-orang yang mempunyai watak buruk. Maka, perhatikan ini. Jika buahnya baik, kita bisa menyimpulkan bahwa pohonnya juga baik. Jika tingkah lakunya benar-benar kudus dan saleh dan apa adanya, meskipun kita tidak bisa melihat seluruh hatinya dengan sempurna, kita bisa berharap bahwa orang itu tulus di hadapan Allah. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Bagaimana dengan kita, saudara? Benarkah benar sebagai pengikut Kristus? Mari meneliti diri kita masing-masing. Jangan tunjuk orang lain. Tunjuklah diri kita sendiri. Sudahkah kita memiliki buah yang baik? Sebagai tanda bahwa kita adalah pohon yang baik? Atau jangan-jangan kita justru mengalami kekeringan air kehidupan dan kebongkokan rohani? Mari perhatikan ayat 45 bagian A. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Saudara, jika Roh Kudus yang ada dalam hati kita, jika pribadi kita berserah untuk diperintah oleh Roh yang kudus itu, tidak adakah perbendaharaan yang baik? Kuncinya satu, bukalah hatimu dengan rendah hati dan nyatakan, ya Roh Kudus, berkaryalah dalam hidupku. Saat itulah buahmu adalah buah yang baik. Amin. Mari kita berdoa secara khusus untuk jemaat GKJ Jatimulyo yang dalam pergumulan sudah WA pada saya, tapi tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kita akan doakan global, juga anak-anakku, anak-anak sekolah, kiranya semuanya diberkati Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, yang empunya kebaikan, kami bersyukur penyertaan-Mu senantiasa ada bersama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, dalam setiap pergumulan kehidupan kami seringkali tergoda untuk berbuah yang tidak baik. Kiranya penyertaan-Mu membawa kami ke dalam perilaku-perilaku baik, buah-buah kami baik, bermanfaat bagi orang lain, terlebih lagi bagimu. Dan untuk jemaat-Mu yang berada di dalam pergumulan, terutama pergumulan keluarga, mereka yang sakit, semuanya ya Tuhan, kiranya dalam penyertaan-Mu, yang memiliki persoalan-persoalan kehidupan yang begitu berat, tolong Tuhan, Engkau urapi dengan kasih-Mu. Untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, yang mengerjakan tugas-tugas yang PTS, semuanya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan anugerah yang melimpah. Izinkan kami untuk melanjutkan hidup kami di dalam penyertaan-Mu, agar kami menjadi pribadi-pribadi, pohon-pohon yang baik, yang ditandai dengan buah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama-Mu yang kudus, Kristus Sang Penebus. Amin. Salam Kawilujengan.